Kali ini kita akan membahas atau sharing tentang pemeriksaan fungsi ginjal. Rekaman ini akan saya bagi dalam 2 sesi saja supaya tidak bosan dan tidak ngantuk saat menonton rekamannya. Kita langsung saja bahas. Fungsi ginjal itu banyak ya, terutama dalam hal mengeluarkan produk buangan, kemudian menjaga um, keseimbangan asam basa dan menjaga garam dan air yang akan dikeluarkan oleh tubuh, dan fungsi ginjal. Ini gambaran fungsi ginjal disebut sebagai nefron ya kalau di patologi anatomi kita bisa melihat, atau di histologi. Nah, yang akan kita bahas adalah kebanyakan tentang nefron, di mana nefron itu merupakan suatu struktur anatomi yang sangat kompleks yang terdiri atas arteriole afferent, kemudian ada glomerulus, dan seterusnya sampai dihasilkannya buangan bahan urinnya di saluran. Akan saya bahas tentang nefron, di mana dalam satu unit nefron itu ada berbagai proses yang terjadi di sana, yaitu filtrasi terjadi di glomerulus, kemudian reabsorpsi di tubulus, kemudian sekresi juga di tubulus, dan ekskresi dalam bentuk bahan yang kita sering sebut sebagai urina. Jadi ekskresi adalah satu proses filtrasi yang dikurangi dengan bahan yang direabsorpsi plus tambahan dari sekresi. Nefron itu merupakan suatu unit fungsional yang terdiri atas glomerulus dan tubulus, di mana glomerulus fungsinya adalah filtrasi, sedangkan tubulus fungsinya adalah reabsorpsi dan sekresi. Perhatikan istilah renal blood flow, jadi jumlah darah yang mengalir ya di dalam 2 ginjal lebih kurang 1200 ml per menit per 1,73 meter persegi, sedangkan renal plasma flow itu 600 ml per menit per 1,73 meter persegi. Yang disebut sebagai glomerular filtration rate adalah 120 ml per menit 1,73 meter persegi. Nanti akan kita bahas. 1,73 meter persegi adalah luas area permukaan tubuh orang yang standar. Nah, fungsi ginjal tadi sudah disebut. Kemudian glomerulus itu kerjanya apa saja? Untuk menghasilkan ultrafiltrasi, pembentukan ultrafiltrasi dari plasma. Jadi difiltrasi gitu ya, dikonsentrasikan seperti itu. Dan proximal tubulus itu reabsorpsi dan sekresi. Loop of Henle juga terjadi reabsorpsi, di distal tubulus juga terjadi reabsorpsi. Sedangkan di collecting duct itu regulasi sodium chloride dan sekresi berbagai bahan. Nah, ini tadi yang sudah saya jelaskan. Dapat dilihat bahan-bahan apa saja yang direabsorpsi kembali dan apa yang disekresikan. Nah, filtrasi tadi sudah saya jelaskan bahwa suatu proses di mana bahan-bahan tadi itu dikonsentrasikan, sejumlah volume plasma tersebut dikonsentrasikan dan membuang bahan-bahan yang tidak diperlukan sebetulnya. Terjadi di mana? Di glomerulus. Glomerulus itu adalah suatu kapiler sebetulnya ya. Kapiler atau anyaman-anyaman pembuluh darah yang sangat halus sekali terjadi di sana. Dan di sana terjadi pertukaran ion dan molekul yang disebut sebagai kapsula Bowman. Sedangkan eritrosit dan protein itu akan dikembalikan, jadi tidak bisa lewat ya melalui glomerulus. Normalnya seperti itu. Reabsorpsi sudah saya jelaskan bahwa satu proses bahan-bahan yang dibutuhkan dan mencegah kehilangan saat tubuh membutuhkan. Sekresi membuang sisa bahan kimia dan ataupun bahan-bahan yang baru berlebihan. Semua proses ini terjadi secara simultan, jadi bukan setelah filtrasi, reabsorpsi, tetapi terus-menerus terjadi dalam prosesnya. Nah, ada yang disebut sebagai intact nephron hypothesis, di mana penurunan dari fungsi ginjal itu
didasarkan pada penurunan dari jumlah nefron. Perlu diingat ya bahwa fungsi ginjal itu bisa digambarkan melalui fungsi filtrasi glomerulus yang digambarkan dengan kecepatan filtrasi dari glomerulus. Apa itu disebut clearance? Clearance adalah uh, sejumlah volume plasma yang dibutuhkan untuk bahan tersebut dibersihkan dari ginjal dalam satuan waktu menit. Nah, apa saja? Bagaimana cara mengukur GFR? Ada yang disebut sebagai clearance kreatinin. Dulu ada dikerjakan namanya NPN. Tapi NPN ini adalah kreatinin, urea, asam urat, guanidin, dan sebagainya. Nah, untuk menilai suatu glomerular filtration rate yang paling bagus adalah suatu bahan yang difiltrasi bebas di glomerulus tapi tidak direabsorpsi di tubulus, tidak disekresi, dan tidak dimetabolisme. Bahan tersebut adalah suatu bahan yang disebut sebagai inulin, yaitu adalah suatu bahan dari luar. Jadi kita suntikkan, kemudian kita ukur berapa, dimasukkan berapa dikeluar selalu sama. Nah, sedangkan kreatinin yang saat ini digunakan itu berasal dari kreatinin fosfat yang dia diproduksi secara konstan, kemudian dia difiltrasi secara bebas, tidak direabsorpsi, tetapi ada sedikit disekresi di urina, tetapi dia juga tidak di metabolisme. Jadi ada kelemahan di sana. Nah, kreatinin ini mudah mengerjakannya, tetapi tidak spesifik. Dengan prinsip kita menggunakan biasanya reaksi Jape. Jape itu dimana kreatinin dengan asam pikrat menghasilkan suatu bahan berwarna. Reaksinya ini banyak dipengaruhi oleh bahan non-kreatinin yang lain, yang berwarna yang lain, yaitu protein, glukosa, asam urat, keton, dan sebagainya. Hasilnya biasanya kalau diperiksa 0,2 sampai 0,3 lebih tinggi. Itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan ini, pertemuan pertama ini. Terima kasih.